Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnah al-mutawatirah fi sujud tafrijul yadain anil ibtain. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubalighu fi dzalika hatta law anna bahimatan sya'at an tamurra baina yadayhi lamarrat. Kama yajibu raf'ul yadain wa dhira'aini halas sujud. Itu kan? Sebagaimana wajib mengangkat kedua siku dan kedua lengan ketika sujud. Maknanya ini siku ini, lengan ini jangan ditempelkan, diangkat ketika sujud. Adapun argumentasinya berdasarkan sabda Rasul dari sahabat Al-Barra ibnu Azib, riwayat Muslim, Rasul menyatakan, "Idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqaika." Apabila engkau sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu, diletakkan. Warfa' mirfaqaika, dan angkat mirfaq. Mirfaq itu siku, ya. Ini diangkat. Jadi diletakkan, ini diangkat. Dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan dari hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim, "Wala yabsut ahadukum dzira'aihi in bisatal kalbi." Janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya tadi sebagaimana bentangan kedua lengannya anjing. Anjing itu kan kalau duduk dia kan meletakkan tangannya tadi kan seperti ini kan. Jadi ketika sujud antum jangan seperti ini. Jelas ya dalilnya. Famin akhta'il musallin fi sujud. Termasuk kesalahan orang yang sholat tatkala sujud adalah bastul dzira'aini fi athna'is sujud. Membentangkan dzira' ini tadi, dibentangkan seperti ini. Maknanya dihamparkan sama dia tatkala sujud. Ini namanya dzira'. Kalau ini namanya adud. Ini namanya kaf. Ini mirfaq. Mirfaq siku, dzira' ini lengan, ini adud, ini kaf. Yang kedua, wad'ul mirfaqain 'alal ardi. Meletakkan kedua siku ini tadi di lantai. Kesalahan yang ketiga, dhammul mirfaqaini ilal janbain. Mengepitkan ya siku tadi ke sisi badannya dia. Yang keempat, tafrijul yadaini ma'a mudhayaqatil mu'tammin, ya, ma'a mudhayaqatil mu'tammin. Yang keempat, tafrijul yadain, merenggangkan kedua tangannya sampai menyempitkan jamaah sholat. Misalkan nasi pengen mengamalkan sunnah seperti ini, langsung sampai-sampai mungkin kepala si dafa itu masuk di keleknya nasi misalkan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian poin yang ke-40, wasunnah lirrijlaini fis sujud. Dan yang disunnahkan bagi kedua kaki tatkala sujud adalah yang pertama taqarubuhuma. Taqarub. Ya, taqarub itu mendekatkan. Taqarubuhuma. Adapun argumentasinya disebutkan dalam hadis, ya. Sebenarnya dalam hadis kalau secara khusus ketika sujud itu tadi ditempelkan itu secara khusus tidak ada. Namun ada istinbat. Istinbatnya itu ketika Aisyah di malam hari beliau gelap. Ya, Rasul sedang sholat. Aisyah nyari-nyari, kepeganglah tangan Aisyah ini tadi kedua tumitnya Rasul. Diambil istinbat oleh para ulama. Tangan Aisyah bisa menyentuh kedua tumitnya Rasul, itu menunjukkan sangat dekat kan? Sebab kalau sebelah tangan tidak mungkin bisa menyentuh kedua tumit kalau jaraknya berjauhan kan? Itu tadi. Disebutkan di sini fa fi halis sujud yambaghi lil insan ayadhumma qadamaihi ba'dhuhuma ila ba'din wala yufarrij. Tatkala sujud, sepantasnya seseorang mendekatkan kedua kakinya sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Wala yufarrij, jangan direnggangkan sama dia. Amma rukbatan,
falam yarid fihi ma syai'un. Adapun kedua lutut tidak datang sedikit pun riwayat dari Nabi SAW ataupun dari sahabat untuk ditempelkan lutut. Ya. Tergambar antum. Adapun tadi kaki ada isyarat ke situ. Fatabaqa ala ma hiya alih. Kalau lutut biarkan normal ya. Kemudian yang disunahkan juga nasbuhuma, memancangkan, menegakkan maksudnya itu. Ini misalkan lutut ya, kaki tadi, jangan antum gulingkan seperti ini, tapi ditegakkan seperti ini. Dalilnya adalah hadis an Ummil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia menceritakan, faqadtu Rasulullah SAW lailatan minal firash. Aku kehilangan Rasulullah SAW pada suatu malam dari tempat tidurnya Rasul. Faltamastuhu, aku pun mencari Rasul. Fawaqat yadi ala batni qadamaihi. Lihat kata Aisyah, lalu tanganku, yadi apa itu? Satu kan, sebelah tangan kan. Lalu tanganku ini tadi nempel ke bagian batin. Bagian batin itu apa? Bawah telapak kaki ya, bagian telapak kaki Rasul. Lihat bahasanya ala batni qadamaihi. Batin itu yang ini nah. Jadi kan kakinya Rasul kan kalau duduknya sujud kan otomatis ini kan keluar kan? Tergambar antum kan? Nah, lihat tangannya Aisyah sebelah bisa menyentuh kedua qadamain. Berarti kan berdekatan kan? Wa huwa fil masjid. Ketika itu Rasul pada tempat sujud. Fil masjid mananya tempat sujud. Masjid kan tempat sujud kan? Wa huma mansubatan. Dan kedua kaki Rasul mansubatan, sedang ditegakkan. Qala al-Imam An-Nawawi fi syarhi Muslim, berkata al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, wa huma mansubatan, pernyataan Aisyah kedua kaki Rasul sedang tegak. Fihi anna sunnah nasbuhuma fi sujud. Padanya terdapat faedah bahwasannya yang disunnahkan adalah menegakkan kedua kaki ketika sujud. Jelas ya? Kemudian yang sunnah berikutnya adalah wastiqbalul qiblah bi atrafihima. Menghadap ke arah kiblat dengan ujung jari jemari tadi. Maknanya ujung jari jemari tadi diarahkan ke arah kiblat. Adapun hadis riwayat yang menunjukkan akan hal tersebut adalah riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Dia menceritakan wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Rasul menghadapkan ujung jari jemari kedua kaki beliau ke arah kiblat. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Dulu Abdullah bin Umar melakukannya. Wa kadzalikal Imam Ahmad wa nassu alaihi Syafi'i. Demikian juga yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jelas ya? Famin akhta'il musallin fis sujud, termasuk kesalahan orang yang salat tatkala dia sujud, al-muba'ada bainar rijlain, merenggangkan kedua kaki tadi. Difahami? Tergambar ya, kedua kaki tadi direnggangkan. Yang kedua, al-imalah lirrijlain ila haddil janibain, memiringkan, imalah, memiringkan kedua kaki tadi kepada salah satu sisi. Tergambar antum? Misalkan kaki tadi dimiringkan seperti ini mungkin kan? Tergambar antum ya? Yang ketiga, as-sujud ala zahiril qadamain. Sujud di zahir. Zahir itu, faham antum? Zahir kedua kaki. Jadi yang sunnah kan seperti ini ya. Gimana ya? Gini kan? Sama dia ditekan seperti ini. Tadi kan yang sunnah antum tahu? Ini kan putih telapaknya kita kan? Tadi kan ditekan gini kan, ini kan ngadap ke arah kiblat kan, kan? Ujung jari kan? Kalau dia digini kan, nah, ini kan, nah digini sujudnya. Tergambar antum? Ya? Kalau kakinya antum digini kan? Nah. Itu keliru. Kenapa? Di antaranya kalau seperti ini kan otomatis jari jemari ini kan menghadap ke membelakangi kiblat kan? Yang keempat, al-ittija bi asabi ar-rijlain
ila jihatil khalf. Itu yang keempat kesalahannya, menghadapkan jari jemari tadi ke arah belakang. Tadi kalau segini kan ke belakang kan otomatis kan. Kemudian juga yang kelima, al-ittija bi asabi ar-rijlain ila jihatil kharij minal janibain, atau ke arah luar, ngarahkan jari jemari ke arah luar. Gimana itu caranya? Tergambar tuh. Ya pokoknya ya mungkin lah ya, yang jelasnya mungkin kalau normalnya tidak sampai seperti itu sih. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun yang setelahnya itu mungkin kita lanjutkan besok ya. Naktafi bihadzal qadar.